Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nuraini Alifadila. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan Institut Stiami. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Irawati yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nuraini Aifadila. Lalu ada rekan saya, Rizka Amelia, Rafina Dias Putri, Putri Ayu Soleha, Saskia Arani, Febi Indah Cahyati, dan Susana Amelia. Hari ini kami akan menyampaikan materi berjudul Public-Private Partnership atau yang disingkat dengan PPP. Pada saat kami mempresentasikan, Anda diharapkan memfokuskan mata kepada apa yang kami sampaikan. Jadi pada hari ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada konsep dan tujuan privatisasi dalam bentuk privatisasi. Yang kedua ada pergeseran pendekatan dalam pembangunan dan pelayanan publik. Lalu yang ketiga ada pendekatan dan bentuk PPP. Yang terakhir dampak PPP terhadap efisiensi pengeluaran publik dan optimasi kinerja pelayanan. Pada poin pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafina Dias Putri. Pada Rafina, saya persilakan. Konsep dan implementasi Public-Private Partnership. Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik atau pemerintah dengan sektor privat atau swasta untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian. Terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko. Di Indonesia, PPP dikenal sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah atau BUMN atau BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Untuk selanjutnya, materi tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nuraini Ayu. Kepada Nuraini Ayu, dipersilakan. Ya, terima kasih, Rafina. Selanjutnya ada karakteristik dari PPP. Yang pertama, dia bersifat formal, lalu berfokus pada hasil, lalu ada unsur berbagi risiko bagi para pihak, merupakan hubungan jangka panjang bagi para pihak, dan yang terakhir, pihak swasta mencakup lembaga komersial dan sukarelawan. Lalu selanjutnya ada perbedaan pemerintah dan sektor swasta dalam perannya. Yang pertama itu pemerintah berperan dalam menentukan lingkup kerjasama, membuat prioritas, target, dan hasil, dan menyusun standar pengukuran kinerja bagi pengelola PPP. Sedangkan swasta, dia itu berperan dalam mencapai tujuan PPP, yaitu memberikan nilai tambah bagi pemerintah. Di sini ada tabel contoh peran pemerintah dan swasta dalam pendidikan vokasi. Bisa dilihat pemerintah rata-rata itu dia yang sering melakukan penawaran atau supply. Sedangkan swasta ya, mereka biasanya yang mengajukan permintaan. Dan pemerintah juga memastikan peran pendidikan vokasi dalam integrasi sosial melalui berbagai jenis pendidikan dan pelatihan. Sedangkan swasta dia itu memerlukan keterampilan agar memiliki keunggulan dalam jangka pendek maupun panjang. Ada perbedaan PPP dan privatisasi. PPP dan privatisasi ini sering disamakan. Jadi perbedaannya bisa saya jabarkan di sini. Kalau privatisasi itu memiliki implikasi pemindahan kontrol secara permanen sebagai konsekuensi atas transfer kepemilikan dari pemerintah ke swasta. Sedangkan PPP dia lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang disediakan kedua pihak tersebut dengan menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, kualitas, pendanaan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka. Silakan, Rizka. Baik, terima kasih Nuraini Ayu. Pergeseran pendekatan dalam pembangunan pelayanan publik memandang warga sebagai pelanggan,
karena pajak yang dibayarkannya mempunyai hak atas layanan dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta memberikan layanan jasa kepada warga negara dengan luas dan inovatif. Pelayanan publik model baru harus bersifat demokrasi yang menjamin adanya pelayanan yang sama di antara warga negara, tanpa membeda-bedakan asal-usul warga negara, kesukuan, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya, Rafina Dias Putri. Terima kasih, Rizka. Dasar pelayanan publik yang baik yaitu yang pertama, pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Yang kedua, karakter dan nilai yang terkandung dalam pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, karena masyarakat bersikap dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Pelayanan publik menggunakan karakteristik good governance untuk menekan tindak korupsi seminimal mungkin. Kesediaan untuk mendengar dan memerhatikan pandangan dari kelompok yang paling rentan dalam masyarakat pada setiap proses pengambilan keputusan. Terdapat beberapa karakteristik good governance. Yang pertama yaitu partisipasi, yang kedua tegaknya hukum, ketiga transparansi, keempat responsif, kelima orientasi pada konsensus, dan yang terakhir persamaan paradigma. Berikut merupakan tabel pergeseran pendekatan. Dasar epistemologi pada Old Public Administration yaitu teori politik, pada New Public Management yaitu teori ekonomi, dan pada New Public Service yaitu teori demokrasi, dan beragam pendekatan. Untuk selanjutnya, tabel sudah kami paparkan pada PPT tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Ayu. Untuk Putri Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih Rafina Dias. Pendekatan dan bentuk PPP, Public-Private Partnership dalam praktek pelayanan publik melalui modelnya. Yang pertama ada Government Service. Dalam model ini, pemerintah sepenuhnya menetapkan kebijakan, pendanaan, serta penyedia pelayanan. Contohnya seperti pelayanan pertahanan. Yang kedua ada Government Funding. Dalam model ini, pemerintah sebagai penyedia pelayanan, sedangkan kebijakan dan konsumen sepenuhnya berasal dari konsumen, yaitu masyarakat atau organisasi masyarakat. Contoh layanan seperti ini adalah kegiatan masyarakat atau seperti festival band yang memerlukan pengamanan dari pemerintah. Salah satunya, contohnya itu polisi. Model-model lainnya yaitu ada intergovernment agreement, kontrak, franchise, grant, voucher, market, voluntary, self-service. Intergovernment agreement yaitu kerjasama antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya. Contohnya seperti pengelolaan sampah bersama antara beberapa Pemda. Yang kedua itu ada kontrak, yaitu pemerintah menetapkan kebijakan dan biaya pelaksanaan pihak lain. Sedangkan masyarakat menjadi konsumen. Contoh pelayanan ini seperti pembangunan jalan yang dikontrakkan ke kontraktor swasta. Yang ketiga ada franchise, yaitu pihak pemerintah menetapkan kebijakan publik, swasta sebagai penyedia atau produsen pelayanan, sedangkan masyarakat berperan sebagai konsumen yang harus membayar pelayanan publik yang dikonsumsinya. Contohnya seperti pelayanan taksi. Yang keempat ada grant, yaitu pihak pemerintah dan masyarakat yang menetapkan kebijakan dan sekaligus yang membiayai pelayanan ini, sedangkan swasta yang menjadi penyedia pelayanan. Biaya yang dikeluarkan pemerintah dianggap sebagai subsidi. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Feby Indah. Dipersilahkan. Terima kasih Putri Ayu. Selanjutnya yaitu voucher. Voucher yaitu dalam model kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai konsumen, sedangkan pemerintah memberikan subsidi dan swasta yang menyediakan pelayanannya. Selanjutnya market. Market yaitu konsumen menetapkan aturan main dan membiayai semua layanan yang disediakan, sedangkan swasta memberikan layanan. Pemerintah sama sekali tidak berperan.
Selanjutnya, voluntary, yaitu bahwa dalam model pemerintahan dan swasta tidak berperan apapun. Semua penyediaan pelayanan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM atau organisasi masyarakat. Selanjutnya, self-service, yaitu dalam model ini baik pemerintah, swasta, atau lembaga masyarakat tidak berperan apa-apa. Semua penyediaan pelayanan dan pembiayaan dilakukan langsung oleh masyarakat. Berikut contoh bentuk PPP. Seperti BOT, BT, dan lain-lain. Keseluruhan bentuk tersebut pada hakikatnya bertujuan agar penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik bisa lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam prakteknya, di Indonesia telah memberi efek yang nyata, seperti terbukanya lapangan kerja baru bagi warga. Karena public-private partnership ini sudah sejak lama diterapkan dalam berbagai sektor pembangunan, terutama pada pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan rakyat, sosial, dan penyediaan air bersih. Beberapa penjelasan bentuk PPP. BT, Bulk and Transfer. Suatu perjanjian di mana kedudukan kontraktor hanya membangun proyek tersebut. Setelah selesai dibangunnya, maka proyek yang bersangkutan diserahkan kembali kepada pihak bauler, tanpa hak kontraktor untuk mengelola atau memungut hasil dari proyek tersebut. Selanjutnya, Build Operate Transfer, atau BOT. Setelah membangun proyek pihak swasta, kemudian berhak mengelola atau mengoperasikan proyek dalam waktu tertentu. Selanjutnya, kerjasama bangun, serah, dan kelola, atau Build, Transfer, dan Operate, atau BO, adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dengan syarat sebagai berikut. A. Pemerintah daerah memiliki aset atau tanah. B. Pihak ketiga membangun di atas tanah pemerintah daerah. Yang C. Setelah pembangunan selesai, pihak ketiga menyerahkan bangunan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amelia. Silakan. Baik, terima kasih Febinda. Dampak PPP terhadap efisiensi pengeluaran publik dan optimasi kinerja pelayanan. Dalam rangka memastikan PPP mampu berjalan secara efisien dan efektif, khususnya menarik minat swasta dalam berpartisipasi, program PPP harus diikuti kerangka kebijakan atau policy framework yang melingkupinya. Struktur belanja publik dan efisiensi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan standar hidup. Struktur belanja publik dan efisiensi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan standar hidup. Pada saat yang sama, ketika output dan hasil yang sama dicapai dengan lebih sedikit sumber daya, keterbatasan anggaran akan berkurang dan disiplin fiskal menjadi lebih mudah dicapai. Faktanya, belanja publik seringkali tidak efisiensi. Sumber daya yang dialokasikan pada program publik atau campuran yang tidak memenuhi tujuan pengeluaran pemerintah atau inefisiensi alokatif atau barang jasa yang tidak dapat dihasilkan pada biaya minimum atau inefisiensi produktif. Nah, penyebabnya pemerintah yang korupsi, yang kedua politikus yang rent-seeker, dan yang ketiga institusi anggaran yang lemah. Semua bisa berkontribusi terhadap misalokasi sumber daya. Hal ini yang sering menjadikan kendala efisiensi yang dialami negara berkembang. Sebaliknya, negara maju menunjukkan kinerja sektor publik yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya akan diajukan kepada rekan saya, Saskia Rani. Silakan, Saskia. Baik, terima kasih, Amel. 3 alasan mengapa Indonesia membutuhkan PPP. Pertama, kualitas dan kuantitas infrastruktur yang tersedia sudah tidak memadai untuk mendukung
akselerasi pembangunan, rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia juga membuat Indonesia memiliki daya saing yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara kompetitor. Ini terjadi karena rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur membuat biaya melakukan bisnis di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan. Kedua, kemampuan keuangan negara untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur sangat terbatas. Dengan asumsi anggaran pembangunan infrastruktur per tahun rata-rata sebesar 5% dari PDB saja, maka sampai dengan tahun 2014 kebutuhan dana infrastruktur akan mencapai 1.429 triliun. Jumlah dana itu sangat sulit dipenuhi pemerintah di tengah sering terjadinya tekanan fiskal karena tingginya biaya utang, subsidi, dan transfer dana ke daerah yang cenderung meningkat setiap saat. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Amelia. Silakan Rizka Amelia. Terima kasih Saskia Arani. Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas, yang pertama, PPP ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan integrasi sosial di negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan. Kedua, program PPP dapat menimbulkan dampak positif dan negatif sesuai implementasinya. Dan ketiga, PPP dapat menjadi jembatan untuk menyatukan pandangan dan mengidentifikasi perkembangan agar memperoleh infrastruktur secara maksimal. Adapun syaratnya, yang pertama, PPP harus memiliki landasan hukum yang kuat. Kedua, pengetahuan dalam penyusunan kontrak. Ketiga, pemilihan mitra secara transparan. Dan keempat, strategi komunikasi. Nah, itu dia presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.